Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman. Ya, hari ini kita akan melakukan pemberantasan atau pengendalian hama kutu putih pada tanaman pepaya. Memang video ini sebelumnya pun saya sudah pernah buatkan. Ya, ada video-videonya sebelumnya, sampai 2 kali pun saya buatkan teman-teman. Cuma tidak salah kita untuk mengulang lagi. Mungkin teman-teman yang sebelum-sebelumnya belum pernah menonton video saya. Jadi kali ini saya akan membuatkan video dengan video yang sama, cara memberantas atau mengatasi hama kutu putih pada tanaman pepaya. Ya, jadi kebetulan teman-teman, pepaya kita ini kalau di sini cuacanya begitu ekstrimnya atau kemarau di sini ya. Yang mana kalau pada musim kemarau biasanya hama kutu putih itu sering menyerang tanaman pepaya, apalagi buah pepayanya. Sama dengan tanaman pepaya kita ini ya. Ini sudah terserang hama kutu putih. Ini bagian-bagian yang paling bawah ini seperti ini dia. Namun kalau ini karena sering kita lakukan pembersihan menggunakan tangan karena dia masih pendek, jadi tidak begitu banyak teman-teman. Namun yang paling parah itu bagian yang sebelah sana yang paling tinggi itu yang paling parah sekali. Jadi hama kutu putihnya sudah memenuhi semua bagian buahnya. Jadi itu akan kita lakukan penanggulangannya. Sebenarnya penanggulangannya ini sih teman-teman sangat sederhana sekali, dengan modal yang sangat sedikit. Karena dengan modal Rp1.000 kita sudah bisa mengendalikan hama kutu putih pada tanaman pepaya di kebun kita. Jadi untuk tidak berlama-lama teman-teman, kita akan melakukan pemberantasannya atau mengatasi hama kutu putih dengan cara yang sangat sederhana ini. Jadi untuk itu ikuti teman-teman ya, dari awal sampai akhir agar tidak salah paham. Jadi nozzle yang kita gunakan teman-teman ini ada 2 lubang. Ini ada lubang kecilnya. Jadi satu lubang itu kita sumbat dan satu kita biarkan. Dan bagian dalamnya kita keluarkan ya, biar nanti tembakannya lurus. Jadi ini kita tutup menggunakan plastik. Plastik. Yang sebelahnya kita tutup menggunakan plastik ini. Dan ini kita biarkan terbuka. Jadi kita gunakan satu lubang aja biar nanti tembakannya tajam. Baru ini kita pasangkan ke spray kita. Biasanya kalau kita menyeprai tanaman atau cabai dan tanaman lain, kita menggunakan spray ini. Ini kan kalau hasilnya nanti berkabut. Namun kalau kita menggunakan itu, dia akan tajam teman-teman ya. Jadi nanti dia akan runcing. Nah, ini kita pasangkan ke tangkai spray kita. Ya, seperti ini dia. Nah, udah kayak gini baru kita isi air. Airnya air bersih aja kita isi. Nah, ini sudah kita isi dalam ember air bersih. Ya, kita masukkan. Nah, ini airnya kita gunakan ya, kalau bisa yang bersih ya, jangan yang kotor. Ya, jadi seperti ini dia ya, kita lihat ini, dia tajam dia teman-teman. Nah, runcing. Jadi itulah kita tembakkan untuk mengusir kutu putihnya. Ya, seperti itu dia teman-teman. Nah, jadi kalau ditembak seperti itu, dia kutu putihnya nanti akan jatuh sendiri. Ya, jadi ini tanaman pepaya kita ini sudah begitu tinggi ya, jadi saya pun tidak bisa melihat hasil videonya. Nantilah saya lihat karena dia begitu tinggi teman-teman ya. Nah, ini jadi saya pakai tongkat ini. Ya, kita tembakkan dari bawah seperti ini. Nah, itu begitu tinggi teman-teman. Nah, itulah buah yang sudah kena kutu putih yang di atas itu. Nah, ditembak sampai bersih menggunakan air putih biasa, air bersih atau air bening ya. Ya, itu kutu putihnya. Nanti dia jatuh sendiri sampai bersih. Kita semprot terus. Ya, seperti itu kita lakukan sampai bersih dulu. Ya, jadi semuanya kita tembak ya, dari semua sisi kita bersihkan. Ya, seperti itu. Kalau dari sebelah sana tadi itu sudah ditembakkan atau disemprot, ya kita cari sebelah sini lagi.
Ya, kita lakukan penyampaiannya secara merata sampai kutu putihnya semua berjatuhan. Ya, dan ini kita lihat kutu putihnya ini masih yang rendah teman-teman ya. Ini ada kutu putihnya. Ini pun nanti akan kita semprot juga. Kita tembak pakai penyeprai itu. Cuma itulah bagian yang paling tinggi, yang paling susah dijangkau ya. Kalau yang di sebelahnya ini ada juga kutu putih, tapi tidak begitu banyak. Ya, seperti ini dia teman-teman. Ada kena kutu putih juga. Dan juga yang di sebelahnya ini semua sudah kena juga ini, tapi tidak begitu parah ya. Ini. Kalau yang lebih parah itu yang baru ditembakkan itu. Dan juga yang tinggi itu pun kena juga teman-teman. Nah, ini putih-putih juga ini. Semuanya rata-rata kena, karena biasanya kalau kutu putih teman-teman itu lebih parahnya pada saat musim kemarau seperti saat sekarang ini ya. Ini kebetulan musim kemarau ini. Nah, ini begitu teriknya teman-teman, ekstrim kali cuacanya. Jadi semuanya kita semprot dulu teman-teman ya, menggunakan air bersih atau air bening. Ya seperti itu, semuanya kita spray dulu agar hama kutu putihnya semua berjatuhan. Nah, yang bagian sana tadi pun ada hama kutu putihnya, jadi semuanya kita semprot menggunakan penyeprai itu. Dan inilah salah satu contoh ya yang sudah kita spray menggunakan air bersih atau air bening. Dan kita lihat ini di bawahnya sudah banyak berjatuhan hama-hama kutu putih. Dan ini ada kebetulan sumur, ini nampak putih-putih ya. Ya seperti ini ya. Jadi semuanya kutu putihnya yang menempel pada buahnya tadi sudah berjatuhan teman-teman nih. Nah, seperti ini dia teman-teman. Jadi bagian buahnya tadi sudah bersih dari hama kutu putih. Dan kita akan lanjutkan untuk pengendaliannya lebih mendetail lagi atau lebih mendalam lagi ya. Ini cukup dengan menggunakan ramuan yang sangat sederhana sekali. Ya, jadi ramuan yang kita gunakan ini teman-teman cukup sederhana sekali. Ini adalah Sunlight. Ya, boleh menggunakan Sunlight, boleh juga menggunakan Mama Lemon. Jadi ini cukup kita gunakan 2 sendok makan ya. 2 sendok makan untuk lebih kurang ya ini 8 atau 10 liter air. Karena ini yang kita gunakan ini tidak begitu banyak. Seharusnya kalau dalam per tangki seperti ini kita menggunakan 3 sampai 4 sendok ini, karena setengah yang kita gunakan. Jadi cukup kita gunakan 2 sendok makan ya, lebih kurang lah. Nah, dan ini setelah kita masukkan tadi ke air bersih, baru kita aduk seperti ini. Ya, ini ramuannya cukup sederhana teman-teman. Karena ini biasanya Sunlight ini dia akan bisa mengendalikan hama kutu putih, karena ini nanti ya bisa membersihkan lendir yang ada di tubuh kutu putih tersebut. Jadi dia akan menjadi kepanasan dan akhirnya mati. Nah, ini yang kita gunakan biasanya ramuannya teman-teman, cukup gampang sekali. Ya, jadi ini kita masukkan ke tangki spray kita seperti ini. Ya, kita masukkan secukupnya ya, karena kita membutuhkan tidak begitu banyak. Kita hanya menggunakan separuh tangki penyeprai. Jadi tadi kan kita melakukan penyepraian menggunakan air bening atau air bersih. Sekarang kita menggunakan larutan daripada Sunlight tadi. Ini kita semprotkan ke ke buah pepaya tadi yang sudah dikerumuni hama kutu putihnya. Dan juga di balik-balik daun itu ya, itu banyak itu hama kutu putihnya itu. Jadi semuanya kita semprotkan aja, karena ini nanti akan membuat kutu putihnya kepanasan ya, dan akhirnya mati. Nah, jadi seperti itu kita buat teman-teman. Jadi kita spray secara menyeluruh. Ya, seperti itulah caranya teman-teman ya.